Sejak pandemi, banyak orang terbiasa beribadah dari rumah. Hanya satu klik di YouTube, dan kita sudah merasa ikut kebaktian. Tapi perlahan, semangat untuk datang ke rumah Tuhan mulai pudar. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih ingin kita datang ke gereja secara fisik? Atau cukup menonton dari layar? Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Ibadah online memang memberi kenyamanan, tidak perlu bermacet, tidak perlu berpakaian rapi, tidak perlu hadir tepat waktu. Namun di balik kenyamanan itu, ada bahaya rohani yang halus, yaitu kehilangan rasa hormat dan kesungguhan kepada Tuhan. Ketika ibadah jadi sekadar tontonan, hati kita tidak lagi hadir. Kita mungkin menyimak khotbah, tapi tidak mengalami hadirat. Kita mungkin mendengar firman, tapi tidak lagi disentuh oleh komunitas iman yang saling menguatkan. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Raja Daud tahu, ada sukacita khusus ketika berada di rumah Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh layar atau ruang virtual. Gereja bukan sekadar bangunan, tapi tubuh Kristus. Dan tubuh tidak bisa hidup terpisah satu sama lain. 1 Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saat kita menjauh dari gereja, kita seperti anggota tubuh yang terlepas dari sumber kehidupan. Kita mulai dingin, lemah, dan mudah tergoda untuk menyerah. Kita lupa bahwa kekuatan iman seringkali lahir dari kebersamaan. Bersama kita belajar, berdoa, tertawa, dan menangis. Bersama kita saling menegur dengan kasih, dan saling menopang di masa sulit. Ya, Tuhan hadir di mana saja, bahkan di kamar kita. Namun Alkitab menunjukkan bahwa ada dimensi hadirat yang unik ketika umat Tuhan berkumpul bersama. Matius 18:20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan rindu umatnya datang bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk memberi penyembahan, memberi waktu, memberi diri. Ibadah bukan tentang apa yang saya dapat, tapi apa yang saya persembahkan. Dan saat tubuh Kristus menyembah bersama, ada kuasa yang dilepaskan. Kita disegarkan, diperbarui, dan dipersatukan dalam kasih yang sama. Kalau kamu sudah lama menjauh dari gereja, Tuhan tidak marah padamu, Dia merindukanmu. Seperti bapa yang menantikan anak bungsu kembali pulang. Lukas 15:20. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya melihat dia, lalu berlari mendapatkan dia dan memeluknya. Tuhan tidak hanya ingin kamu mendengar firman, tapi juga mengalami keluarga rohani. Kembalilah ke rumah Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Sebab di tengah umatnya, kamu akan menemukan kembali sukacita, kekuatan, dan hadirat Tuhan yang nyata. Gereja bukan sempurna, tapi di sanalah Tuhan menyempurnakan kita bersama-sama. Jangan biarkan ibadah online menggantikan persekutuan sejati. Karena ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak hanya hadir, kita dipulihkan. Mazmur 8:40. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di zaman digital ini, banyak orang memilih beribadah dari rumah secara online. Tapi apakah ibadah online bisa menggantikan persekutuan nyata di gereja? Video ini membahas pentingnya kembali ke rumah Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan akan hadiratnya dan kebersamaan tubuh Kristus. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan tidak hanya ingin kita menonton ibadah, tapi menjadi bagian dari tubuhnya yang hidup. Kembalilah ke gereja, di sanalah Tuhan membangun, menyembuhkan, dan memulihkan. Sampai jumpa di rumah Tuhan.